Matius Talk episode ketiga. Wih, udah keren nih. Apa kabar Mas Fendi? Puji Tuhan, sehat Mbak Enda. Mbak Enda Harus gimana? tetap semangat. Tetap semangat Yeah. semua. Selamat Natal Mbak Enda. Selamat Natal. Tahun baru masih sekian Sebentar jam lagi. Sebentar lagi. Kita menunggu tahun baru sambil mendengarkan podcast yang ketiga kita. Betul. Yang tentu dengan bintang tamu yang luar biasa. Ya, dan di tema yang ketiga ini kita mau bahas tentang pelayanan Mbak Enda. Nah, dan Pelayanan ya. Pelayanan ini Tapi nanti kita pelayan bahas. ada itu nggak ya? Pelayanan kalau anak muda kan pelayan mesti ada gimana Biar gitu ya. biar ini narasumbernya itu saya penggemar berat. Is. Idola saya itu Mbak Enda. Wah, Makanya saya undang ke podcast kita malam hari ini. betul. Rekomendasi dari Mas Fendi Ya. bahwa beliau yang suaranya bagus, MC juga oke. Nah, nanti Wih, kita keren, tanya deh keren. ininya apa aja ya. Ya, nah Siapa sih Mbak? ada deh. Ya, Sebentar, tunggu dulu. yang tunggu jelas dulu. cantik, ya. pintar, rajin pelayanan. Betul. Wah, Dan bisa semua. apa-apa yang ditugaskan pasti jadi Betul gitu loh. sekali. Saya sampai heran ini belajarnya di mana sih ya? Makanya idola saya. Iya. Siapa sih Mbak? Kita langsung panggil ya. Kita panggilkan Elizabeth Wania Pratami. Terima kasih ya Kak Van. Selamat malam Thank Kak you, Kak Fania. Dinda. Selamat Natal. Kita Selamat berhasil Natal. memaksa beliau untuk hadir di podcast kita. Iya. Luar biasa. Jadi kalau dipanggil podcast Matius Talk tidak ada kata tidak bisa. Yang Wajib bisa. bisa. Harus bisa. Dia bisa cuman ini Mbak Enda agak malu-malu gitu. Iya. Sementara saya sebagai penggemar berat menuntut harus ada di podcast Matius Talk. Betul. Segala macam yang kita serahkan ke Kak Vania jadi. Iya, Puji betul. Tuhan. Dia paling suka kalau nyanyi ya sebelahan sama Kak Van. Kenapa? Kenapa tuh? Suaraku jadi kelihatan bagus. Karena yang aku dengar suaranya dia, bukan suaraku. Wih, suaraku kok jadi bagus ya? Ternyata bukan. Iya. Dia akhirnya bernyanyi merasa nggak pede. Kok suaranya jadi jelek? Enggak, Karena bagus, sebelahan bagus, sama aku. Oke. Senang kalau aku nyanyi bareng kalian. Mantap. Saya juga kalau lagi tugas live streaming, pas yang Novena kemarin tuh, suaranya bagus. Kak Fania ya ngintip-ngintip. Iya bener gitu. Puji Tuhan. Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak. Nanti minta tanda tangan ya Kak. Oh, boleh, Foto boleh. bareng. Penggemar Dijaga. berat. Beneran penggemar berat Kak Fania saya. Dijaga dia. Mumpung belum ada V-nya, minta banyak aja. Iya. Kak Van ini luar biasa dari pelayanannya. Banyak ya Kak Van. Terus psikolog loh. Ya. Psikolog ya, loh. Kandidat, Gitu, doakan ya kandidat. sebentar lagi. Sebentar lagi. Sedang tesis ya? Tesis semester akhir. Keren ya? Mohon doanya Luar kakak-kakak. biasa. Sebenarnya nggak jauh sih usianya. Sama saya juga nggak jauh. Nggak jauh. Beda angka yang depan. Oh gitu. Saya beda angka belakang 2 tahun kayaknya. Kayaknya Makanya. nggak mungkin ya, nggak mungkin. Beda angka belakang puluhannya aja sih, cuman dikit. Dikit gitu. lah ya, 11-12. Iya. Dan apa kabar Clue? Clue? Iya. Clue? Clue itu apa? Kukuk. Oh, Chloe. Chloe. Kabar baik. Puji Tuhan. Chloe. Oh, panggilnya Chloe ya. Chloe, thank you. Chloe. Kabar baik. Terima kasih udah ditanyain loh. Chloe pasti seneng. Iya, benar Gimana kan? kakak kabarnya gimana? Kakak-kakak kabarnya gimana? Oh ya, selalu baik dong. Kita selalu semangat kalau untuk luar podcast biasa. banyak. Nah ini jiwa-jiwa muda ini yang akhirnya mengalahkan usia. Karena yang dilihat kan jiwa muda, jadi memang Iya. kelihatan masih muda. Kalau semua. saya malah, aduh, ini yang jiwa mudanya yang terus hadir dalam Iya, semua pelayanan. betul. Kita semua, puji Tuhan. Dia mengeluarkan energi buat kita sehingga kita mencoba untuk
meminimalkan angka belakang usia kita, ya kan? Supaya punya semangat, semangatnya harus muda. Saya cerita sedikit, Mbak Endah. Waktu itu Kavania di Regen kalau nggak salah. Di Regen, terus saya nggak tahu kenapa organisnya itu pergi, dia lari ke organ, main organ juga. Gitu. Terus balik lagi di Regen lagi. Terus di berikutnya Kavania lagi solis gitu kan. Terus pernah di satu hari Sabtu itu ada 4 perkawinan, dari pertama, kedua, ketiga, keempat Kavania ada melayani semua. Astaga. Tahu-tahuan aja. Saya tahu semua. Luar biasa. Makanya saya kan penggemar berat. Berarti penggemar berat. Saya penggemar berat. Benar-benar luar biasa. Belum waktu itu di Instastory-nya dipelukin sama murid-murid di Ricci 2. Iya. Saya nggak tahu abis sekarang ngapain. gitu ya? Sekarang mengajari. Iya, melayani, membantu mengajar Oke. anak-anak di Ricci paduan suara, Kak. Oke. Gitu. Menyalurkan talenta juga ke sana, melayani anak-anak juga. Iya. ya Dulu kan? adalah pendamping dir. Kan? Mendampingi dir udah banyak ya. Kita bikin ya macam-macam dari mulai bantuin untuk dulu pertama kali yang untuk tugas skor Ya, tugas tugas skor skor. pernah. Terus kita pentas drama musikal itu Betul. olahan tangannya memang luar biasa Iya, makanya. Puji Tuhan. Bersama dengan tim yang luar biasa juga ya, Kak. Oh iya. Tinggal ini Kenda yang masih belum bantuin Komsos. Masuk terus. Oke. Bantuin doa kan juga Ya, termasuk. iya, Bantuin iya. hadir di sini. Iya, betul. Berarti hadir di sininya nggak cuma sekali. Ya, kan benar. bantuin Komsos. Oh, nanti pas podcast tahun baru kali ya, bareng nge-host sama saya aja, Iya. jangan sama Kenda ya. Boleh. Iyalah. Bisa diatur. Bisa Wah, diatur bisa lah. diatur. Sekaligus kita ajak rekan-rekan OMK yang lain. Betul. Setuju. Nah, Kak Wan, benernya melayani itu dari kapan sih? Mulai dapat panggilannya untuk melayani itu? Mulai sejak bayi kah? Gitu kan? Enggak ya? Kalau dari bayi mungkin ikut ibu kali ya, kalau ibu melayani iya. mungkin di dalamnya ada saya, jadi Iya. saya juga ikut melayani. Tapi kalau misalnya ditanya dari saya sendiri ya, kapan mulainya? Itu semenjak usia anak-anak sebenarnya di Bina Iman awalnya. Nah, di Bina Iman itu mereka mengadakan drama Tuhan Yesus Natalan juga nih dengan tema Natal itu ikut melayani dalam bentuk drama juga dan Oke. jadi pemainnya di situ, mulai dari awalnya jadi gembala, jadi domba, Jadi domba. jadi Iya. domba, pakai kostum domba gitu kan, sampai jadi malaikat, jadi Maria, jadi semua udah pernah kedapatan peran-peran itu ya, Luar biasa gitu. ya. Jadi awal melayani itu. Kalau anak kecil kan mungkin dulu nggak paham kalau itu bentuk pelayanan Iya. ya. Yang Jadi penting happy ya. Betul. Yang Happy. penting happy ketemu temen, terus bisa Terus pakai kostum. pakai kostum itu udah pakai kayak kostum tuh. sesuatu banget kan Iya, buat anak-anak. Jadi dulu ya udah, mau tampil kan Nah, gitu ya. iya. Mau tampil pakai kostum, ketemu teman-teman tuh udah seneng. Tapi kan mulai menyadari bentuk pelayanan itu ternyata beragam, tidak hanya liturgis terus bentuknya Iya. dan ada kondisi seperti itu juga. Pas udah mulai SMA itu baru menyadari kalau ternyata apa yang kemarin waktu itu saya lakukan itu adalah bentuk pelayanan gitu. Jadi usia anak-anak tuh berarti SD ya, mulai SD. SD. Tapi tepatnya kapan lupa. Nggak dicatat di buku diary soalnya. Itu ada jenjang karirnya nggak, Kak? Waduh. Jadi kan Kak Fania tuh dari bukan maksudnya gini, dari jadi domba, terus jadi apa misalnya gembala, naik jadi bisa jadi Santo Yusuf gitu, atau bisa jadi Bunda Marianya, Atau gitu. jadi Ada bayi, jenjang karir atau gitu. jadi bayinya Yesus. Sejalan dengan usia ya. Iya, Kalau betul. waktu itu pas masih anak-anak masih jadi domba, terus nanti kalau udah masuk remaja itu jadi gembala, terus nanti jadi malaikat, baru Bunda Maria. Karena kan kadang yang ditunjuk yang peran-peran yang udah dewasa yang memang usianya lebih. Iya, betul. Jadi iya. dari situ Kak, dari Besar. usia begitu. Jadi merasakan semua tuh. Saya dulu juga awalnya. pernah drama itu Natal, tapi jadi pohon saya. itu lebih di bawah domba ya. Harus ikut terus. Berarti itu harus ikut terus
biar naik. Jenjang karirnya ya. Biar bisa jadi Yusufnya itu harus ikut terus berarti Kak gitu. Mungkin setelah pohon dia selesai. Nggak jadi Yusuf. Dan waktu itu di gereja juga sih dapat kesempatan untuk melakukan drama Natal waktu itu Di sini ya? Gitu. Udah berapa puluh deh. Ya, udah Berapa puluh tahun ya. Kelihatan umurnya berarti ya. Udah ketahuan ya. Gitu Kak. Terus kalau mungkin kalau kan banyak ya yang pelayanannya bentuknya banyak ya. Nah, itu. Teman-temannya Enggak, aku mau nanya itu. Pelayanannya kan bentuknya banyak. Kak Fania bukan nyatetin ya, maksudnya ya nyatetin nggak sih? Jadi apa aja? Kalau nyatetin sih Dari kecil sampai sekarang. Oh, Gitu. kalau nyatetin enggak, tapi semua terekam di ingatan. Yes. Karena semua yang aku lakuin itu menurutku ya bermakna gitu. Oke. Jadi aku masih ingat dulu-dulu tuh ngapain aja, pernah bantu apa Di-share aja dong Kak, itu. apa aja? Ya, apa aja sih. Oke. Apa aja. Habis kan saya tadi waktunya. Nggak apa-apa. Misalnya kan Gambar ini udah bentuknya SD ya. nih, udah SD kan jadi drama Oke, nih. oke. SMP, Oke. masuk ke usia SMP apa? Oke, pas SD itu drama, kemudian juga diarahkan ke musik sebenarnya. Oh, sudah belajar musik ya. Awalnya tuh udah nyanyi sebenarnya Oke. kakak-kakak. Jadi waktu itu nyanyi, udah diajarin juga pelan-pelan untuk dirigen. Jadi waktu masih kecil itu mungkin orang-orang yang melatih tuh kayaknya udah lihat nih anak bisa diarahkan ke sana gitu. Jadi puji Tuhan diberikan dorongan dan difasilitasi gitu. Kasih kesempatan Dikasih ya. kesempatan. Tapi waktu kecil, aduh bener-bener malu, kayak nggak pede dengan diri sendiri. Apaan sih, nggak ngerti, ketukan kan bener-bener masih kosong melompong, nggak ada ilmunya sama sekali. Jadi waktu itu nyanyi udah mulai bina iman, mengiringi baptisan. Terus misa-misa biasa juga yang memang khusus untuk anak-anak pelayanan. Kemudian lanjut masih SD juga kayaknya PPA ya. Oh, ikut PPA jadi juga ya. Ikut PPA juga, Miss Dinar itu juga belajar dari yang mulai yang megang lilin, itu juga kan macam-macam. Ternyata megang lilin dulu, megang ininya Romo, apa tuh namanya lupa, terus habis itu wiruk dupa, itu kan ada prosesnya, nggak yang tahu-tahu bisa wiruk dupa. Jadi megang ini juga, salib. Kita nggak seangkatan dulu ya Miss Dinar ya? Enggak. Padahal seumuran tapi. Masuknya telat ya. Saya deh yang masuk telat. Lanjut lagi terus itu di SD ya, SMP terus lanjut ternyata puji Tuhan, terus lanjut nyanyi itu ternyata mulai menyukai, mulai nyaman gitu, mulai merasakan kesenangan dari menyanyi itu. Terus lanjut PPA masih jalan, masuk hal baru itu jadi komentator, lektor itu mulai masuk dibina di situ, diajarin sama yang sepuh-sepuh gitu kan, sama orang-orang tua di lingkungan, di wilayah, paroki juga, tim-tim liturgi yang dulu. Nah itu komplit ya. Kan saya bilang. Kalau komplit begitu mending satu. Saya bilang luar biasa kan. Gimana dong ya waktu itu saya manut-manut aja lagi waktu itu juga. Ya bagus. Sesuatu hal yang baru dan menyenangkan ya. Bagus. Emang kebetulan anaknya suka tantangan juga kali ya, memang karena secara pribadi suka tantangan, jadi dapat hal yang baru tuh malah pengen coba, pengen tahu. Setidaknya coba aja dulu, kalau misalnya ternyata nggak suka atau gagal kan urusan belakangan. Jadi yang penting coba, dapat pengalaman, dan puji Tuhan semua yang dicoba kok lanjut. Terus yang paling berarti ada dari sekian itu ada yang paling nyaman apa? Paling menyenangkan, paling tidak bisa menolak misalnya. Paling menyenangkan susah ya sebenarnya kalau ditanya paling menyenangkan, karena menyenangkannya beda-beda nih. Oh, rasanya beda. Ya. Kalau ini kan pelayanan juga nih. Ini aku merasa seneng banget. Tapi nanti kalau dibandingin sama menyanyi seneng juga, tapi rasanya beda, senangnya beda gitu. Rasanya beda ya. Jadi semua sih masuk ke kategori menyenangkan. Jadi kalau dipilih yang penting yang menyenangkan itu berarti yang penting melayaninya itu udah. Dan di semua pelayanan nih yang menurut saya ya sebagai penggemar berat itu kampanye itu selalu kasih yang terbaik. Jadi totalitas. Totalitas. Jadi ketika melihat Kak Fania di komentator atau di lektor, bagus. Ketika dengar dia solis, bagus juga. Ketika dirijen nih Mbak Endah, ketukannya pas sama dirijen anak-anak Ricci, anak-anak SD kecil, itu mereka bisa menyanyi dengan ketukan yang pas. Beneran. Lari ke organ nggak ada masalah juga.
Luar biasa. Terus masalahnya apa coba? Nggak ada. Apa ya? Padahal ada sih masalah hidup yang lain. Nanti kita bikin bahasan. Oh, mari kita bahas masalah hidupnya. Puji Tuhan, itu sebenarnya kuasa Tuhan juga loh kakak-kakak. Roh Kudus juga Betul. bekerja di dalam diriku karena pelayanan itu akhirnya menjadi alat kan. Tuhan, aku akhirnya memiliki ini sih pandangan bahwa Tuhan menggunakan aku gitu sebagai alatnya. Jadi karena Tuhan yang menggunakan aku, kan aku akan balik lagi kepada Ya. Tuhan nih. Jadi ya aku harus, benar yang tadi kakak sampaikan, aku senang sih puji Tuhan kalau tersampaikan gitu. Apa yang aku lakukan memang berusaha sebaik mungkin karena itu kan untuk kemuliaan Tuhan gitu. Betul. Sip. Luar biasa. Luar biasa. Oh, itu satu lagi lupa. MC talk show. Oh iya, kemarin berdua kan. Jadi masih banyak Paket sebenarnya komplit tadi. begini terus Sebenarnya ini belum selesai, Pak. banyak lagi sebenarnya. Lanjut, Kak lanjut. Endah juga kan kita juga pelayanan bersama kan Kak, iya, dalam pendamping dir. betul. Kemudian Itu juga itu luar biasa Iya, itu. banyak Menemukan nih dia sebenarnya. itu luar biasa. Jadi Iya kan? di Bina Iman Remaja itu jujur. Saya angkat tangan dari awal. Nah, saya cuman berdoa, muka-muka Tuhan didatangkan teman-teman pendamping yang luar biasa. Ada Kak Van, ada Kak Embun, ada Iya. timnya luar biasa kompak ya Kak Van. puji Tuhan. Yang periode berikutnya mereka sudah dengan kesibukan pelayanan yang macam-macam. Saya sudah tidak bisa mengganggu, paling nyolek, isi dong gitu. Jadi bintang tamu nih akhirnya sekarang. Dan masih bersedia kan? Masih bersedia. Colek aja terus Kak. Kadang karena kan saya tuh ya karena tadi bener Kak, karena totalitas itu jadi makanya dari awal saya sudah ini dulu kan, ini kira-kira bisa nggak nih Iya. sampai benar-benar maksimal ikut terus ada. Jadi kalau misalnya memang dari sayanya belum bisa yang maksimal totalitas, jadi pause dulu gitu Iya. daripada nanti PHP-in orang lebih nggak enak kan gitu. Jadi nanti tunggu waktunya. Regenerasi. Akhirnya kita itu hal berhasil baru tuh. regenerasi. Regenerasi. Jadi yang Luar dulunya biasa, Kak Endah. dulunya bir, Ah, sekarang jadi pendamping bir. Pendamping Tetap di bawah beliau-beliau ini untuk mengarahkan adik-adiknya. Jadi sebetulnya saya cuma tulis nama aja sih koordinator, tapi yang bekerja mereka. Mantap. Harus seperti itu sih. Iya betul. Jadi yang tampil biar mereka. kalau di Komsos mau saya colek, mau di sosmed, dokumentasi, live streaming atau bisa. Sebenarnya nggak banyak loh timnya, nanti aja belakangan Kita masih kurang orang loh. Kita bumper aja paling belakang aja backup. kita tahun baru mau buka lowongan justru. Iya, tahun baru ya. Sebentar lagi, berarti 5 jam lagi ada kalau. kita pengen ini Mbak, karena kemarin ada beberapa masukan apa anak-anak mudanya diajak dong gitu. Mungkin teman-teman itu nggak tahu bahwa di Komsos itu justru anak-anak mudanya. Betul. Iya, termasuk saya yang udah sedikit lewat muda, terus masih muda juga, cuman Jiwanya tetap jiwa muda. Memang bekerja dengan teman-teman muda itu energinya. Kita berterima kasih sama mereka yang muda-muda karena kita dapat energi mereka sehingga kita menjadi ya itu beda sedikit lah di angka gitu ya. saya beda sedikit. Oke. Beda. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Nah, Kak Wan, pernah nggak sih pelayanan itu terpaksa ya? Misalnya, karena kan tetap kan punya kepentingan pribadi atau keluarga gitu kan? Ini. Saya sebenarnya mau nyolek nih. Kalau pelayanan terus, acara pacarannya itu kalau di Jawa keter morasinda. Oh, Tahu nggak? Tahu. kan artinya. Jadi jangan-jangan pelayanan terus acara pacarannya jadi kalau itu saya bisa jawab Menda. Karena kalau acara pacarannya Kak Fania sebagai penggemar berat, saya kan selalu memantau Instastory-nya Kak Fania ya. Itu Keren banget nih. dia melakukan pelayanan bersama pacarnya. Itu adalah pada saat di GKP kemarin, ya kan? nempel ya, nempel. Gak usah nanya aku, nanya ke aku gitu. Iya. Aku Kak Endah. Emang prosesnya dulu gimana Mbak Wan? Maksudnya gini, agak pengalaman sih ya. Kalau dulu kita kan selalu kan kalau cari pacar kan susah ya, yang seiman ya. Akhirnya didorong tuh, ayo ikut OMK, ayo ikut. Itu pernah mengalami nggak Kak Wan sebelum dapat yang selalu nempel itu? Kalau selalu nempel mah ini bakal
ke jenjang berikutnya mestinya ya. Amin. Oke, amin. Oke. Jadi kalau tadi ditanya pertama pernah terpaksa atau enggak? Terpaksa atau enggak? Jangan bilang datang ke sini terpaksa. Langsung ya gitu. Saya udah ngebaca nih, jangan-jangan. Ya ini datang podcast itu terpaksa gitu. Kalau terpaksa bukan kepada niat, tapi kepada waktu. Jadi dipaksakan waktunya harus bisa gitu. Tapi untuk niat sejauh ini diusahakan ya kalau memang bisa pasti datang gitu. Jadi kalau dari segi niat sih nggak pernah terpaksa ya. Karena kalau emang udah nggak niat dari awal, saya udah langsung dengan mohon maaf gitu bilang kalau memang nggak bisa atau karena bahkan tidak bisa, maksudnya tidak bisa datang atau saya tidak bisa membantu dalam hal itu. Gitu. Tapi kalau untuk udah masuk ke dalam pelayanannya, niatnya sih semua memang tulus gitu melayani, tapi dari waktu sih akhirnya yang terpaksa harus disingkirkan dulu. Nah, terpaksa tuh harus ada. Jujur kalau untuk waktu terpaksa disingkirkan dulu ada gitu, terpaksa. Karena waktu kan tadi kan kendala waktu ya. Gitu. Tapi memang semua itu pada akhirnya nanti ya bisa teratasi sih Kak, karena udah diplot dulu ya, udah diatur nih supaya semua kena gitu kan. Nah kalau tadi ditanya mulai melayani itu ada motif ya kan, motif untuk cari pacarnya dulu sih enggak ya sebenarnya, karena aku udah aktif duluan sebelum ketemu dia. Iya. Jadi itu bonus. Jangan-jangan dia yang sebetulnya masuk coba diundang biar tahu sisi. Jadi awalnya gitu Kak. Nggak ada itu ya. Ya kita sudah hadirkan pacar Kavania. Mana. Jadi awalnya itu justru melayani karena merasa senang membantu orang lain gitu kan, merasa senang terus dapat pengalaman baru. Jadi kalau orang lain merasa senang, saya akhirnya dapat kesenangan yang lebih besar lagi, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Gitu. Nah karena happy dengan melayani, ketemu orang, bisa membantu orang, karena saya pun juga senang kalau dibantu. Gitu, saya balik lagi ke diri saya sih Kak. Gitu, saya senang kalau misalnya saya dibantu. Jadi nggak ada salahnya kita juga memberikan diri kita untuk membantu melayani sesama dalam hal yang tadi banyak banget ya. Nah akhirnya ketika puji Tuhannya dapat bonus gitu kan, karena ya balik lagi tujuannya baik, pasti Tuhan akan memberikan yang baik juga sih Kak. Kalau memang niat kita baik, tujuannya baik, hasilnya pun buahnya baik gitu. Amin. Nah, ini bisa jadi tips untuk OMK ya. Saya bikin quotes sih. Untuk para remaja nih. Nah, karena kan gini Kak, Anda yang motivasi mungkin dia dari lahir sih ya pelayanan, dari bayi, dari kecil ya, dari mulai di kandungan sudah pelayanan mungkin, ya, kan mungkin beda gitu kan. Memang kan Anda nih yang hadir. Menurut Kak Fania gimana itu? Kalau motivasi kan bisa macam-macam ya pelayanan ya. Bisa karena wah semoga aku dapat jodoh deh di OMK gitu kan. Karena mau nggak mau kita nggak bisa tutup mata bahwa orang kita lebih sedikit nih gitu kan. Sedangkan yang di luar yang beda itu lebih banyak gitu kan. Akhirnya menurut Kak Fania gimana tuh kayak gitu? Motivasinya bukan, kalau Kak Fania kan udah jelas nih karena mau membantu ya motivasinya, teman. Motivasi yang lain ini, yang di luar ini, menurut Kak Fan kayak apa tuh? Gimana? Motivasi itu sendiri juga bisa berubah loh kakak-kakak. Jadi bahkan bisa berjalan seiringan. Misalnya aku motivasinya mau melayani, tapi satu sisi aku juga punya motivasi bisa ketemu cowokku ketika melayani. Itu jadi ada motivasi tambahan. Penyemangat ya. Penyemangat ada Kak. Jadi jangan dipikir oh ini melayani memang semuanya karena serba untuk orang lain gitu. Tapi sebenarnya di balik situ ada motivasi lain biar bisa ketemu gitu kan. Atau misalnya motivasi lain supaya mengembangkan diri juga. Tadi ada tetap motivasi itu. Nah kalau yang memang di awal motivasinya mau cari pacar, jodoh, atau mungkin ketemu temen, kan ada motivasinya biar ketemu nih dapat teman baru gitu. Nggak ada salahnya juga, dan itu hal yang wajar. Betul. Untuk dilakukan karena ini adalah wadahnya memang. Iya betul. Mau nggak mau kita mau kemana lagi kalau bukan ke sini. Jadi itu adalah wadahnya. Dah di satu sisi ketika kita sudah menemukan teman, udah dapat jodoh, nanti kan pasti Tuhan akan memberikan ini juga nih cara lain, melayaninya dalam bentuk yang lain.
atau melayani tuh nggak harus melulu di gereja. Hmm. Masalahnya itu kadang jangan terlalu sempit juga nih kita melihat pelayanan gitu loh. Pelayanan itu kita bisa loh pelayanan di sekolah, Ya, pelayanan betul. lewat kerjaan, Ya. pelayanan di keluarga, pelayanan di mana lagi tuh? Itu tadi belum disebut itu tadi Komunitas yang di gitu-gitu luar ya kan? gereja. Jadi nah ini dia nih. Di luar terlibat banyak juga nggak, Kak? Puji Tuhan, iya lagi nih. Ya puji Tuhan iya lagi nih. Jadi itu dia pelayanan itu jangan dianggap sempit. Ya udah yang namanya pelayanan itu di gereja. Di Oh gereja, tidak. iya, Justru betul. mungkin motivasinya di gereja memang mau mencari jodoh ya nggak apa-apa. Tapi kan pelayanan itu tetap ada mungkin di tempat Tempat yang lain. Iya, betul, Gitu. Dan betul. itu adalah hal yang sangat-sangat terbuka gitu untuk kita melakukan itu. Dan mungkin aku pun juga melakukan itu juga, mungkin kakak juga bisa merasakan nggak kondisi itu kan. Nggak, saya cuma terkesima. Jadi aku mendukung justru buat teman-teman yang udah punya kesadaran akan hal itu. Nanti dari situ kan bisa menuju hal-hal lain yang niatnya adalah baik itu tadi. Mencari jodoh kan baik, Iya betul. mencari teman kan baik. Justru Iya. malah ini wadahnya tempatnya dan gereja justru harus mendukung mereka dengan kegiatan-kegiatan. Betul. Setuju. Gitu kak. Dari Karena- aku. Karena saya juga khawatir dengan anak saya. Curhat. Karena mau nggak mau dia sekolah di negeri kan, ya mau nggak mau saya dorong, ayo ikut OMK di dekat di kampusnya gitu. Apa itu namanya kak? KMK. UKM atau Ya, KMK komunitas. ya, Oh ya komunitas komunitas mahasiswa Katolik gitu kan. Iya. Nah, yang seperti itu memang menjadi kekhawatiran karena temennya ya suka godain juga dia. Iya. Fotonya sama yang namanya negeri banyak pakai yang gitu. Ini Iya, saya udah ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Nah, Oke, Kavan, kan yes. banyak ya kalau Mas Wendy udah jelas nih fansnya Kak Fania nih kan. Fans berat. Fans berat. Garis keras. Garis keras. Nah, ada nggak sih kan mesti ada ya yang nggak suka atau ada yang Oh iya, menilai. pernah nggak tuh Mbak? Kak Fania, sorry apa? Kak Fania pernah nggak ada yang nyinyir gitu atau apa sih? Kok Fania lagi sih? Kalau saya jujur malah seneng banget. Saya selalu nyamperin Kak Fania setelah dia selesai pelayan Kak Fania gitu sebagai penggemar berat. Ya betul. Kadang kan, wah kok kayaknya apa ya? Kadang kalau kita aktif itu jadi sok suci gitu ya. Kesannya tuh kita sudah menghafalkan kitab suci yang sekian kan. Kesannya begitu. Jadi menjadi ya apa ya, suara-suara negatif gitu. Pernah nggak ngalami begitu? Oke, kalau yang ngomong langsung sih enggak. Tapi ya kan, dinding-dinding ini kan berbunyi. Dinding-dinding ini punya kuping ya kan, di gereja ini tuh ada aja pasti dimanapun sih, nggak hanya di gereja, dimanapun kita bekerja, berkarya, pelayanan pasti akan ada orang yang mungkin aja nggak suka gitu kan. Netizen ya, netizen. Netizen gitu. Tapi kalau yang disampaikan secara langsung to the point ke Ya, aku sih nggak ada sih kak, tapi dari suara-suara aja gitu dibilang apa namanya maruk gitu kan, ngambil tempat terus. Nah jadi yang itu sih yang akhirnya dievaluasi, bener nggak sih aku kayak gitu. Nah makanya kadang aku juga memberikan kesempatan kepada yang lain karena takutnya itu yang malah jadinya terbentuk gitu loh kakak-kakak. Jadi padahal sebenarnya dari aku sendiri karena memang dimintain tolong, kalau nggak dimintain tolong juga ngapain aku ucuk datang kan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu di belakangnya seperti apa gitu. Iya. Nah, orang-orang seperti itulah yang kadang justru membuat aku mengevaluasi diri sih. Jadi malah memang ada apa namanya prosesnya, kalau dimanapun kita melayani pasti ada yang suara-suara yang nggak suka atau melihat dari sebelah mata gitu, dan itu yang harus dievaluasi bener nggak gitu kan. Ada sempat bikin baper gitu nggak? Sempet Maksudnya ada. bikin drop jadi udahlah males lah. Iya. Atau ada. besok nggak usah dulu lah gitu. Ada. Ternyata dalam pelayanan pun ada gesekannya ya gitu. Iya, Walaupun sebenarnya pasti. pelayanan gitu, tapi ternyata gesekannya itu ada, dan itu sempat juga membuat jadinya berkecil hati sih gitu kan. Sempat ada aku merasakan berkecil hati karena berarti emang nggak pantas kali ya, atau emang akunya yang terlalu mendominasi kali ya gitu, dan itu membuat aku jadinya males. Nah kalau udah males tuh
ya akhirnya nggak mau keluar kan biasanya gitu. Tapi kalau terhadap relasi sih puji Tuhan nggak sampai konflik ya, tapi kepada diri sendiri aja sih, konfliknya malah kepada diri sendiri dengan diri sendiri gitu. Nah tapi puji Tuhan orang-orang di sekitar itu yang menyemangati lagi, yang memberikan lagi motivasi lagi, semangat lagi, diajak lagi, jadi kan berpikir ulang lagi nih, oh berarti memang kehadiranku diperlukan nih gitu kan. Pelayanan ini nggak bisa jalan tanpa kamu loh, sampai ada momen kayak gitu. Iya. Ya loh, Berarti aku ditinggal dia, aku Gimana nangis dong, bombay. Tapi sampai ini loh, fakta nyata ya. Aku Mohon ditinggal maaf dia, loh. nangis bombay. Tapi bukan karena apa-apa ya, memang Bukan, karena bukan. waktu kan, Karena nggak waktu. bisa dan kesibukan Jadi yang lain gitu Kak Van kan. itu kan karena kemarin kuliah lagi ya, ambil S2, Itu terus menguras banyak. Kak tenaga itu dan juga energi. sama kan, Iya, Kak iya. Ambon juga sama. Jadi semua itu, terus aku, aduh, terus akhirnya menyerah saya. yang tadi yang memandang, saya sebagai fans garis keras nih, yang memandang Cavania sebelah mata tadi diajak coba disuruh menggantikan. Oke. Iya. Tapi itu tadi akhirnya fokusnya jangan melulu ke sana sih. Mau nggak mau akhirnya berproses dengan diri sendiri, kemudian mengevaluasi itu juga perlu, dan akhirnya berpikir lagi, Tuhan ini kan aku sudah diberi talenta nih. Gitu. Aku balik lagi ke situ sih Kak. Aku dikasih talenta, aku sudah diberi kepercayaan oleh orang-orang. Kehadiran aku ini enggak harus selalu menyenangkan semua orang, akan Luar capek biasa. dong kalau gitu terus gitu. Jadi Betul, ibaratnya mendingan aku betul. fokus aja bagaimana bisa memberikan dampak yang lebih positif dan bermanfaat. Ada 5 orang yang merasakan manfaatnya, 3, yang 2 nggak suka. Kenapa kita nggak fokus sama yang 3 itu yang memang merasakan manfaat daripada 2 orang ini yang mungkin nggak suka gitu kan? Iya benar. Gitu. Betul. Jadi emang kita nggak bisa kontrol semuanya Kak. Iya. Bagaimana kita memandang dan merespon yang bisa kita kontrol kan dari dalam diri kita sendiri. Dan itu ya apa sama mereka no dendam Oh, no, klub ya. dendam. No. Biarin Jangan nambah aja. masalah hidup ya. Betul. Yang seperti itu ya sudahlah mereka dengan hidup mereka gitu ya. betul. Kita balik ke fokus. Betul. Sama seperti saya di sini juga seperti awalnya agak pede karena takut suara-suara gitu ya. Iya. Tapi ya sudah, kita coba aja. Betul. Semoga dengan begini muncul lagi yang baru-baru Iya. ini. Betul. Menginspirasi, terutama beliau menginspirasi kita kan ya, menginspirasi yang adik-adik yang kecil untuk lebih Nggak usah ada adik kecil, saya aja terinspirasi. udah dirjen harus belajar dulu. Dia dari Di kecil. Rijen saya Dia pernah dari kecil. disuruh di lingkungan suruh pegang jadi dirijen. Terus dua pertemuan dirijen yang itu balik lagi, mungkin dia nggak ngomong langsung, "Oh, belum bisa kamu," jadi saya balik lagi. mungkin Oke. ya nggak apa-apa. Harus Cuman dikasih kesempatan. Iya, kan saya benar. Iya. organisasi. Oh ya Kak, mau nambahin, sebenarnya dalam pelayanan pun itu juga ada segi keuntungannya. Maksudnya dalam arti adalah kadang ada yang belum beruntung gitu Kak. Mungkin aku beruntung nih gitu dapat kesempatan. Jadi aku ngerasa ini aku masih beruntung gitu loh. Jadi bukan berarti teman-teman yang lain yang mungkin belum melayani itu nggak mau, bukan berarti kayak gitu. Mungkin aja belum dapat kesempatannya. Dia belum beruntung aja, memang belum tahu aja nih orang-orang kalau dia bisa. Nah, itu sebenarnya tugas kita nggak sih? Betul. Untuk menumbuhkan lagi nih bibit-bibit baru, regenerasi, supaya karena kan balik lagi aku nggak selamanya ada di sini. Iya. Tapi kalau aku Iya kan, jadi ya itu kadang keberuntungan tuh tetap menjadi satu kesempatan loh buat mereka bisa. ya. Dan kalau aku teman-teman yang tadi yang punya talenta tadi mungkin juga harus datang ke kita, karena kita juga mungkin nggak kenal dengan 12.000 umat ini kan, mencari dia tumpukan jerami itu. Betul. Mungkin kalau Betul. jarum ini muncul ya kan ke permukaan Iya. Jadi Gitu, kita join, buka ya kan? kesempatan, terus teman-teman dari remaja, ya kan, Orang muda ya yang orang lainnya. muda yang lainnya. yang punya talenta, cobalah untuk berani menampilkan sesuatu Ya. supaya bisa dilihat, Betul. supaya kesempatan itu dibuka. Sebetulnya Betul. kesempatan udah dibuka, cuman ayo masuk Iya. ke dalamnya. Boleh komen juga kan? Boleh, di boleh. YouTube misalnya teman-teman boleh. mau join nih Kak, mau Ya. ikut ini, aku bisa nih, komen aja. Ya. Biar kita kenal, nanti kan di kontak bisa gitu Betul, kan. Iya, betul. Gitu. betul.
Di Komsos masih banyak banget kerjaan. Biar gimana ada kerjaan Oh, banyak. Gabung nih teman-teman Komsos ada biar ada loh. Kurang apa ini semua ya kan bisa gabung. Iya. Saya bisa jadi manajer Cavania juga mungkin. Supaya ngatur schedule tadi ya. Boleh. Soalnya kalau nggak diatur schedule-nya susah nih. Iya, Manggil dia susah ya. Oke. Nah, berarti pelayanan yang rutin itu berarti core ya? Mungkin core wilayah, core itu selalu ya? Ya kalau kapan? kur sih sejauh ini masih terus Masih terlibat ya. ya dalam lingkup Ya. apapun. Dalam Yang lingkup rutin apa aja sekarang? Oh yang rutin ya, yang rutin kur dalam lingkup apapun itu puji Tuhan masih bisa melayani di sana. Kemudian dirigen karena kadang kalau misalnya nggak ada dirigen di kurnya Cavania gitu kan, gitu. tolong bantu melatih juga di dalam. Dulu juara 1 di Jerman ya. Oh iya, Iya kok kan? tahu sih kak? Tahu. Soalnya saingannya penggemar sama semua. suamiku. Wow. Ternyata. Akhirnya dia kalah sama Mohon maaf loh, nggak bermaksud ya, gitu kan. Iya. Iya Dia waktu dulu- itu sempat dapat Iya, kan? penghargaan dirigen terbaik ya waktu Iya, lomba, iya, lomba. sewilayah di Paroki Matius. Wih. Ya ampun. Keren dia. Tapi ya tujuan awalnya kan bukan itu. Ya, Ya ya, kan, ya. itu tadi aku bilang tujuan awalnya bukan situ, itu bonus lagi kak. Iya. Yang dikasih Jadi, itu karena totalitas itu kali ya. Karena totalitas. memberikan yang Tapi terbaik memang itu tadi ya. Emang dia keren kan? Mau- Emang mau dia total. hebat kan? Iya. Saya sebenarnya mau total. Ah. Tapi memang talentanya dari situ mau total kayak apa juga nggak bisa. Makanya saya mencoba cari yang lain, Iya, ya, iya. yang di tempat. Jadi teman-teman semua itu punya talenta. Betul, ya. pasti Nah, ada potensi masing-masing. mungkin talenta beda-beda. Mm-mm, Mungkin kalau Calvan suruh, saya nggak tahu ya, apakah juga bisa menulis misalnya kan? Nanti bisa digema, Iya, ya bisa, kan? bisa. Talenta itu macam-macam. Iya, iya. Punya hal yang bisa kita berikan, Iya, ya, bisa disalurkan berikan ya. untuk kemuliaan Tuhan tuh banyak sih sebenarnya. Iya. Jadi tidak harus yang bersuara merdu dan sebagainya, ya kan, Mbak? Betul. Jadi bisa macam-macam. Oh ya satu lagi juga nih kak, melayani itu juga ada yang terselubung, dalam arti tidak terlihat. Betul. Nah jadi jangan kira juga orang-orang yang nggak kelihatan tuh nggak melayani. Iya. Ada orang Iya. yang memilih untuk melayani tapi diem-diem. Iya, Nah betul. kayak gitu. Jadi mungkin nih teman-teman yang sudah seperti itu, mungkin ini sebenarnya aku tuh udah melayani belum sih? Mungkin ada pertanyaan gitu ya. Pelayanan itu bentuknya macam-macam dan banyak banget nih Ya. tempatnya. Jadi kalau misalkan melayani untuk membantu orang kan memang masa dibikin ini kan mungkin nggak enak juga gitu ya. Membantu kan melayani harusnya ya udah ke Ya. ininya aja, ke orangnya aja yang dibantu. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu kan nggak kelihatan. Iya tuh. betul. Betul. Itu nyata-nyata di Komsos. Gitu. Misalnya dalam live streaming misa gitu kan, itu yang di belakang layar berapa, Nah. yang ngedesain thumbnailnya itu sudah berapa orang, ya itu Belakang dan kamera itu ini, semua orang yang kamu itu yang di Yang di belakang ruangan kamera, tadi ya kan, yang nggak tampak di layar yang kan nggak itu tampak salah di satu layar, pelayanan. yang di ruangan sebelah, Wah, ya kan? kan? Ya, itu ya. tidak pernah tampak di Betul. layar, tapi punya tanggung jawab Peran yang iya. besar Heeh. banget. Nah jadi ini juga salah satu pengingat buat teman-teman, mungkin aku mau deh kayak Cavania bisa gini-gini ya. Mungkin kalau untuk menyamakan yang harus seperti aku bisa aja, tapi kan mungkin kalau ada balik lagi nih Kak, karakter anaknya masing-masing misalnya kan gitu. Ada yang nggak suka kelihatan, ada yang Ya, suka, betul. ada yang suka ketemu orang, ada yang enggak. Nah mungkin yang tipenya di belakang layar nih mungkin pendiam misalnya gitu, yang nggak terlalu suka ketemu banyak orang, nah kan bisa mengambil peran-peran ini. Kita harus memberitahu ke mereka Ya, bahwa betul. pelayanan itu nggak harus yang jadi Iya. kelihatan serba muncul, nggak gitu. Ada loh pelayanan di belakang layar yang itu juga berkontribusi besar, punya Betul. peran yang luar biasa juga gitu. Jadi Iya. jangan khawatir teman-teman, banyak banget nih Betul. wadahnya kan gitu, tempatnya bisa dicoba kan gitu. Iya. Luar biasa. Kita punya Bia, ya. betul. Butuh pendamping juga Bia. Ada BIR, ada Oh, OMK, wadahnya Iya. cukup banyak ya untuk Ada Komsos. kita mau berkarya. Ada Iya. Komsos, Yang suka IT kan misalnya, yang punya Iya. talenta IT Iya. mungkin bisa gabung di sini. betul. Gitu. Hmm.
seperti seksi lingkungan hidup. Ya. Nah, yang sepuh-sepuh itu harus sudah ada regenerasi, Iya, ya kan? betul. Seperti tim bunga, Iya, ya kan pecinta banyak. alam ya misalnya gitu kan, kadang ada ya orang-orang yang pecinta alam Ya, gitu betul. kan, Kak, suka tumbuhan. Nah, yang seperti itu teman-teman banyak kebuka jalan pelayanannya ya, Betul, Fania betul, ya. betul, Jadi ayo Iya, gali apa yang kalian mau, betul. ya kan? Hobinya apa? Hobinya Iya, apa? bisa Iya. menjadi salah satu wadah juga dalam pelayanan ini kan. Iya. Kenapa Betul, enggak betul. gitu? Kalau bisa dua-duanya, bisa tiga-tiganya kita dapat pacar, iya. Sekaligus menjalani hobi, iya. Iya. Melayani Tuhan, iya. Kenapa Iya. enggak? Kalau Iya. bisa Langsung semuanya, tiga ya. langsung tiga Betul. gitu. Kalau dapat pacar ya. Kalau ada pacar itu bonus. betul, betul. Saya itu dulu OMK ikut, itu Iya. tetap pacar nggak dapat. Tapi puji Tuhan udah ada jodoh kan? Iya, jodoh itu karena jodoh itu karena doa ya. Oke. Di akhir keputusasaan gitu kan, dapatnya kok yang seberang terus gitu kan. Oke, Dapat oke. doa ketemu gitu. Iya. Puji Tuhan ya. Dulu nggak nyambung, sekarang nyambung gitu kan. Yeay. Tapi banyak jalan Iya. ya. Kita teman-teman untuk yang jomblo yang belum dapat jodoh, tetap semangat Ya. untuk cari pacar sekaligus salah ya. Apa? Pelayanan sekaligus. Mana yang harus diduluin? Ayo, Apa? pacar. Hah? Pacaran dulu apa pelayanan dulu? Waduh. Nah, Ayo. Ayo yang mana? Yang tadi pelayanan dulu. Memang temanya Terus dapet- pelayanan dulu nih. Pelayanan dulu dapat 3. Nah, Benefit bonus. bonusnya. Oke. Jadi tetap ya kawan, Iya. semangat pelayanan Anda netizen nggak apa-apa. Iya. Karena itu bagian dari Tapi dari kita mendewasakan kita Betul, untuk betul, menjadi prosesnya lebih baik. juga. nih, Ya. jujur nih Kak, pernah nggak sih ngerasa dalam melayani itu Kak Fania ada perasaan pengen tampil gitu nggak sih? Kalau ingin Supaya dilihat orang gitu. Pernah ada kayak gitu nggak sih? kalau kayak gitu sih dulunya pernah ada, karena kan aku ngerasa wah ini aku memang bisa di sini, aku mau menunjukkan kalau aku bisa gitu. Jadi ya itu pelayanan dibungkus, kadang tuh ada bungkusan-bungkusan Ya, itu yang betul. memang secara nggak sadar kita melakukan itu gitu. Nah makanya itu pinter-pinternya kita mengontrol diri sih pada akhirnya, jangan sampai akhirnya itu yang tertangkap. Ya. Kan sedih ya, Ya, padahal maksud kita betul, baik tapi betul. tertangkap itu kan sedih Ya, ya gitu. ya. Jadi kadang nah pinter-pinternya kita nanti selama itu juga nggak gampang sih. Cuy. Wow, memang perlu terus-terusan ada refleksi diri juga, pengalaman terus-terusan baru kita bisa sampai ke poin tadi gitu. Ya. Kalau misalnya sekali doang terus kita langsung udahan, ya nggak dapet tuh poin tadi, makna kayak tadi itu. Jadi memang terus berjalan merefleksikan diri, melihat dari segala sisi juga. Jadi kita jangan langsung cuma satu sumber doang yang didengar, tapi yang lainnya kan kita kadang dapat input, dapat Betul. pujian, Ya, dapat ya. komentar, kritik apa saran. Itu semua coba digali gitu Diolah, kan, ya. diolah sampai pada akhirnya kita bisa oke yang mana nih yang mau diperbaiki dulu gitu. Jadi ya sampai pada akhirnya bisa menahan diri, mulai bisa kontrol diri gitu kan, sampai pada akhirnya supaya itu yang tidak tertanam di orang-orang yang melihat, karena jadinya sayang kan pelayanan yang seharusnya tulus diberikan dengan apa adanya, yang dari yang aku bisa tapi dipandangnya seperti itu kan sayang. Nah, Iya, jadi iya, benar. pinter-pinternya akhirnya kita mengontrol diri sih pada akhirnya, dan menempatkan diri juga harus seperti apa. Itu tapi prosesnya juga panjang. Ya. Itu termasuk dengan hal-hal yang bikin gak nyaman gitu. Ada nggak sih? Kalau tadi kan menurut Kak Fania kan ya ada lah ya beberapa orang atau 1-2 orang yang mungkin memandang sebelah mata. Selain itu ada hal lain nggak sih yang bikin gak nyaman di dalam pelayanan? Yang bikin nggak nyaman, kalau misalnya ini aja sih, kalau misalnya dalam hal bekerja samanya aja sih, kalau misalnya ada yang miskom itu kan wajar ya, tapi miskom Ya, tuh benar. udah memang makanan sehari-hari. Nah tapi bagaimana
kita memanajemen konflik itu gitu. Maksudnya jangan sampai jadi konflik malah, tapi bagaimana kita menyiasati supaya tidak makin jadi masalah besar. Nah, yang paling yang bikin gak nyaman tuh kalau tadi miskom, tapi ya balik lagi harus segera diatasi sih dengan ngobrol. Bisa diobrolin, bisa kan? didiskusikan Ya, gitu bisa kan. didiskusikan. Atau misalnya yang kita udah sepakat, udah didiskusikan harus A, B, C, tugasnya ini A, B, C, tapi kadang tidak sesuai gitu kan dengan misalnya dalam kepanitiaan aja deh, itu kan salah satu pelayanan juga nih. Betul. Kepanitiaan apapun lah, kita kan banyak banget nih panitia-panitia ya kan, dari A sampai Z ya. Nah, dalam kepanitiaan pun itu ada juga kadang kalanya merasa tidak nyaman dalam arti karena nggak sesuai dengan pemikiran kita, nggak sesuai sama pendapat kita gitu-gitu. Nah, itu negosiasi lagi nih. Pada akhirnya bagaimana kita bisa menegosiasi dengan mereka dan diri kita sendiri juga kan, melihat sudut pandang yang lain, mempertimbangkan juga gitu-gitu. Nah, itu sih. Betul. Karena pelayanan itu kan agak berbeda dengan kerja kantor ya. Iya, betul. Jadi ketika sudah mengiyakan terus tidak hadir atau apa, mereka memang tidak ada beban karena ya nggak ada nilai gitu nominal ya. gitu loh. Betul. Nah, itu yang membuat kadang kita yang energinya mungkin 100 di situ cuma 30 kan agak susah tuh masuknya. Kadang loh, kita sudah komit nih kepanitiaan nih. Kok kamu nggak bisa ini sih? Udahlah, ntar aja deh. Nah, itu yang kadang bikin konflik ya. Iya, bikin konflik gitu. Dan jadinya akhirnya malah kerjanya double gitu kan. Tapi karena balik lagi, ya udah namanya juga pelayanan. Nah, akhirnya cara kita meregulasinya gitu ya. Ya udah namanya pelayanan, kita lakukan yang memang kita bisa lakukan. Akhirnya begitu kan yang terbentuk gitu. Itu sih Kak paling. Tapi itu bukan berarti menjadi menjadi batu sandungan yang harus berhenti gitu, atau harus ini harus gimana enggak sih. Pada akhirnya ya kita yang harus bagaimana bersikap itu ya sih, karena ada visi yang harus kita itu dia tujuannya kan, pada akhirnya harus tujuan bersama itu tadi ya, supaya tujuannya berhasil ya kan. Saling kerja double itu ya akhirnya ya, bentuknya itu deh, ya udahlah kita bantu yuk backup. Nah, akhirnya gitu yang terbentuk. Saya dari tadi cuma mengagumi doang. Ini bener-bener loh. Nah, habis itu tanda tangan tuh tanda tangan di baju di kepala jidat. Pesan-pesan ya? Ada pesan-pesan nggak Kak? Pesan-pesan ya? Pesan untuk teman-teman yang melayani ya, teman-teman OMK remaja, mungkin ya, atau teman-teman OMK. Masih OMK kan? Atau udah mau selesai dong berarti. Iya. Masih mau ngobrol banyak. Boleh kita panjangin? Apa bisa kok dipanjangin? 1,5 jam. Oh, ini kan seru soalnya nih, nggak berasa ya waktu tuh. Menyambut malam tahun baru. Itu kan ini kan tadi jam 7 kita mulai, berarti 5 jam. Mau bisa 5 jam sampai jam 12. Sampai tapi yang dengerin panas kayak kupingnya. Bosan ya, aduh. Berarti pesan-pesan ya, pesan-pesan khususnya kepada kaum muda kali ya, karena masih muda nih. Mumpung sama dong sama saya. Muda, ya. Yang masih muda, remaja, OMK, pesannya apa ya? Susah nih kalau ngasih pesan nih. Tapi semoga dari tadi yang mungkin kita obrolin itu udah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ya. Jadi ini mungkin buat pengingat lagi aja, dan supaya bisa lebih terbuka lagi nih, pelayanan itu nggak sebatas di gereja doang gitu ya. Teman-teman di sekolah, di kampus, jadi kepanitiaan ini itu, membantu dosen, membantu teman, menolong teman. Kemudian di lingkungan bantu, maksudnya lingkungan RT RW ya, nggak hanya lingkungan gereja. Lingkungan di RT RW, bantuin posyandu di sana mungkin, atau apapun itu sudah bentuk pelayanan. Karena pelayanan itu adalah bagaimana kita membantu melayani kan orang lain sesama, dan bentuknya itu beraneka ragam, bisa sesuai dengan talenta yang kita punya juga. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya aku nggak bisa kayak dia gitu kan. Kadang ada kadang namanya anak-anak kan membandingkan juga nih gitu kan. Dulu pun aku juga, aduh aku pengen kayak dia, nggak bisa kayak dia. Tapi kan diingat lagi bahwa potensi setiap orang itu berbeda-beda. Kak Fendi mungkin punya potensi dalam hal apa nih, Kak Endah punya apa, kita punya apa, aku gitu kan. Nah itu ya kita cari nih. Kita yang mencari, kita juga harus inisiatif, jangan nunggu dicolek terus juga. Mungkin kalau kita nggak inisiatif, orang juga nggak tahu kalau kita bisa punya talenta, apa nih gitu kan, yang dikembangkan, yang disalurkan. Jadi kita pun juga
pelan-pelan yuk kita coba keluar, kita coba berinisiatif, mungkin ke lingkungan dulu, nanya ke ketua lingkungan, Pak ada yang bisa dibantu nggak, saya bisa ini loh, itu nggak apa loh, pelayanan Ya, itu betul. tuh nggak harus selalu yang ditunjuk, tapi kita yang menyerahkan diri. Nah itu yang susah kali ya. Nah ini makanya saya ajak kan. Iya betul. Betul. Kita yang menyerahkan diri karena bentuk pelayanan kan justru itu inisiatif dari kita nih. Sebenarnya kan gitu nggak sih Kak? Maksudnya bentuk Betul. pelayanan Iya. harusnya kita yang terbuka dong. Iya Membuka dong, diri, iya dong. inisiatif dari kita, apa nih yang kita bisa bantu. Nah mungkin pelan-pelan nih bukan salah mereka juga sih kalau mereka nunggu dipanggil, karena mungkin udah pembiasaannya tuh kayak gitu kali ya. Atau nggak percaya diri Atau nggak kali ya. percaya diri, ada faktor-faktor tertentu juga ya. Tapi yuk sekarang kita coba yuk pelan-pelan kita membuka diri lagi. Boleh loh ikut kepanitiaan, nanya aku bisa ini, ada nggak sih peran yang bisa Kita bisa menarik bantu. aku kayak gitu. Dan niatnya yang penting baik dulu nih, tulus, baik, niatnya baik, karena pasti nanti hasilnya pun akan baik, dan syukur-syukur nanti dapat bonus-bonus yang lain, karena berkat Tuhan tuh beraneka ragam. Oh iya, banget. betul. Dan aku percaya di mana kita itu membantu melayani, pasti ada buah-buah baiknya juga yang dihasilkan ya, bisa dalam bentuk dapat suami ya kan, dapat jodoh Iya. gitu, bisa dalam hal bentuk dapat teman akrab, bisa dapat pengalaman, itu kan sebenarnya buah-buah baik juga, berkat-berkat yang ada di dalamnya Kak. Betul. Gitu. Jadi yuk teman-teman, kita masih ada waktu loh, masih muda, kita jiwanya ini kita tuh harus disalurkan nih jiwa-jiwa mudanya. Dan aku yakin teman-teman muda nih pemikirannya tuh kreatif. Betul. Sebenarnya banyak banget idenya. Nah, kita cari nih tempat-tempat mana yang bisa menampung itu. Menampung itu. Gitu. Luar Yuk kita berkolaborasi bersama-sama gitu. 2023 harus kita terbuka untuk melayani, ya kan? Harus mengembangkan talenta, harus berani bahwa aku bisa. Betul. Dan menyadari bahwa kita semua punya potensi yang berbeda-beda itu tadi. Betul. Tuhan kasih talenta masing-masing. Iya, Ya. dan kita berikan itu untuk kemuliaan Kemuliaan Tuhan dan kebaikan untuk sesama juga gitu. Betul. Itu Kak pesan-pesannya. Luar biasa. Keren. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Ini satu pesan untuk kita pelayanan di 2023, terutama untuk para remaja, kaum muda, dan Bapak Ibu yang masih mau berjuang. Iya, Bapak Ibu yang masih mau berjuang. Masih mau Ya, berjiwa karena yang muda. nonton kan bukan cuma Iya, anak muda, Bapak betul. Ibu yang mau berjiwa, tetap mau berjiwa muda. Oh iya, ada satu lagi boleh. Silakan. 10 lagi boleh. Sorry ya. Nggak Lagi apa-apa. soalnya tadi pas banget Kak Enda juga menyampaikan yang tadi orang-orang tua yang berjiwa muda. Saya mengapresiasi banget untuk orang tua yang memberikan kesempatan pada anaknya. Betul. Karena kadang bukan karena anaknya juga yang nggak pede atau nggak mau, tapi keterbatasan di mana orang tua itu belum berani gitu loh Kak untuk memberikan kesempatan anaknya pergi keluar gitu, atau waktunya selalu dibatasi misalnya kayak gitu. Jadi mungkin ini juga himbauan kali, boleh nggak sih? Boleh. Untuk para orang tua gitu ya, yuk pelan-pelan juga nih kasih kepercayaan kepada anaknya. Betul. Kita lihat juga potensi anaknya di mana dan berikan kesempatan untuk mencoba menyalurkan itu lewat pelayanan gitu. Mungkin kalau emang nggak berani untuk yang kayak dilepas gitu, lingkupnya kecil dulu aja, dicoba nih lingkupnya kecil dulu supaya anak pun itu juga terbiasa kan. Itu kan sebenarnya pelayanan itu juga bentuk pembiasaan juga sih. Betul. Dari kecil. Betul. Jadi semakin dini dia melayani itu akan berdampak, akan terus terbawa. Jadi ya udah, hidupnya adalah melayani terus gitu kan. Nah, yang susah itu kalau udah ditanggung-tanggung ini nih remaja. Iya. Karena kan pembiasaan itu tadi ya Kak. Iya. Gitu. Dan orang tua itu contoh. Nah, Ya. Betul nggak? Iya, Kayak iya, betul itu kan? juga. Jadi Karena di dalam mau nggak keluarga, mau kalau bapak ibunya tidak pelayanan, jangan paksa anaknya untuk pelayanan karena yang dilihat tidak ada, Iya, benar kan? teladannya ya. Ya, betul. Role Seperti modelnya. Kak Van kan juga lihatnya dari mamahnya, betul papahnya. sih, orang-orang begitu terdekat kan? sih pada akhirnya kan yang dulu Jadi- aku perhatikan. Ya, jadi Benar-benar. orang tua juga harus punya peran Iya, supaya iya. pelayanan supaya menjadi contoh buat anak-anak. Betul, Nah, betul. Bagi yang sudah usia ya memang harus membuka kesempatan buat yang muda sih Iya, ya. Karena nggak bisa kalau kita hanya aku yang paling bisa gitu kan. Jadi regenerasi harus Iya. berjalan. Iya, setuju banget. Itu juga PR
regenerasi pun itu juga Pak ya. Jadi memang Betul. tantangannya tuh setiap proses pasti ada. Pasti Nah, ada. anggaplah itu memang dinamikanya aja gitu. Ya. Oke. Gitu. Mungkin bisa panggil luar biasa kan? Panggil Cavania buat regenerasi di Komsos gitu. Aduh. Saya sudah mulai menua sekarang. Langsung gitu. Padahal bilangnya jauh muda. Sekarang bilangnya menua. Biar makin banyak yang masuk, yang muda-muda. Oke, terima kasih Kak Fania. Terima kasih Kak Fania. Sudah Thank you menghadirkan. juga. Makasih ya. Makasih banget Kak Fendi, Kak Eda udah Sip. diundang. Thank you ya. Mohon Selamat. maaf kalau salah-salah tadi. Nggak, Kata ada. atau apapun itu, sorry. Ini luar biasa, kita Natal, tahun Yes. baru sudah mendekati beberapa jam lagi kita sudah Ya, masuk selamat menyambut 2000. tahun baru. Yeay. 23. Abis ini mau kemana? Abis ini mau kemana ya? Kembang api, Bakar-bakar. bakar-bakar. Bakaran aja sih. Bakar aja. Semoga tahun 2023 semangat pelayanannya makin Betul sekali. On fire. Semangat pelayanan di Yeay. tahun yang baru. Yes. Oke, Kita tutup ya. kita tutup kayaknya. Kapan dia mau nambah lagi? Cukup nanti diprotes sama yang bilang. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman muda, para remaja. Kita mendapat semangat yang luar biasa ya. Betul Kak sekali. Fandi ya. Nggak salah kan? Nggak Nggak salah kan? Narsum saya Betul. yang ketiga ini, wah luar biasa. Ikut senang. Iya. Nah, kita sudah mau siap-siap bakar-bakar nih. Iya, Iya. Dulu. Kita pamit, kita akan ketemu ke Bali di podcast berikutnya. Betul. Pasti dengan penuh keceriaan walaupun baju kita sudah cukup ceria nih ya. Cukup ceria, jadi tetap ditunggu Ya, podcast tetap di Matius Matius Talk episode Talk, berikutnya. episode berikutnya.